Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara pembuatan project management pada Odoo versi 8. Berikut adalah hal-hal yang perlu diisi sebelum kita melakukan pembuatan project management pada Odoo. Di antaranya ada pemilihan database, kemudian email, dan password dari email. Nah, database ini bertujuan untuk membuat project management. Database yang digunakan database yang berhubungan dengan pembuatan project management pada Odoo. Sebelum kita membuat database, membuat project management, kita terlebih dahulu harus memilih database yang ada dengan cara memencet link yang berada di bawah ini. Pada link ini nanti kita akan langsung dihubungkan untuk melakukan setting database, di antaranya untuk create, backup, restore, dan perubahan password. Pada menu create new database, kita dapat memilih master password, select database name yang diisikan dengan nama database yang disesuaikan, kemudian memilih load demonstration data, setelah itu memilih default language. Di sini kita memilih language English, kemudian mengisi password dan konfirmasi password. Setelah itu kembali kita ke halaman login. Di sini kita langsung memilih menu database demo project, diisi emailnya admin, dan passwordnya yang sudah dibuat tadi. Nah, pada halaman awal untuk membuat project management, langsung ke arah configuration. Kemudian kita dapat mengecek beberapa modul dalam pembuatan project management, di antaranya pada menu utility, kemudian kita mengaktifkan administrator, kemudian memodifier halaman-halaman yang berhubungan dengan administrator, kemudian mencek kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh administrator. Selain itu, terdapat beberapa banyak pilihan lain pada sebelah kiri pada halaman configuration. Kemudian kita kembali ke modul instalasi. Nah, kita dapat mengecek beberapa modul seperti modul project. Nah, kemudian ada modul sales. Selanjutnya ada modul purchase dan beberapa modul lainnya. Jadi modul-modul tersebut merupakan modul-modul yang digunakan dalam pembuatan project management yang akan saya jelaskan kali ini, yakni yang berhubungan dengan administrator saja. Kemudian kita beralih ke configuration cell. Pada halaman configuration cell, kita dapat memilih beberapa pilihan seperti process defactoration, kemudian memilih beberapa hal yang berhubungan dengan project management dengan kebutuhan yang ada, kemudian mengisi kontrak, mengisi klien, karakteristiknya, kemudian sales teams, manager sales team, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan tabel apply. Kalau sudah di apply, kita dapat melakukan modifier sebelumnya, dan kita akan kembali ke halaman configuration sebelah kiri untuk ketiga project. Pada menu project juga kita dapat melakukan modifier yang memilih beberapa pilihan seperti taste, planning, support teknik yang berhubungan dengan project management. Hal-hal tersebut dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan project management yang akan kita buat. Di sini terdapat beberapa pilihan default yang sudah diisikan pada menu configuration
pada project management untuk configuration project. Setelah kita selesai memodifikasi configuration project, kita dapat menekan tombol apply lagi, kemudian kita akan beralih ke authorization, kemudian kita tekan project administrator, kemudian memilih pilihan pada compatibility finance, kemudian kita memilih pilihan responsible finance. Pilihan tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Selain itu, pada menu administrator ada beberapa hal lainnya seperti application, technical setting yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita beralih ke menu vendor, kemudian pilih ke artikel. Di artikel ini kita dapat memilih technician, kemudian menentukan cost dari technician ini. Untuk servisnya sebesar $75. Kemudian hal-hal pada technician dapat kita modify seperti cost price-nya. Pada procurement diisi 30. Kemudian kita dapat mendefault rate of automatically untuk project yang dikerjakan pada project management information. Kemudian kita memilih hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dari si technician tersebut. Setelah selesai, kita juga dapat memilih pilihan untuk expert teknik. Pada procurement-nya diisi cost price-nya sebesar 40, kemudian information-nya sendiri, service-nya $100 untuk expert tekniknya. Selain itu, untuk start dari project-nya, master project, kita dapat mengisi procurement-nya untuk cost price-nya 50 dan cost service-nya 150. Dan selanjutnya untuk internal expense dapat diisi procurement-nya $75. Kemudian kita juga dapat men-set hal-hal yang bisa dilakukan oleh internal expense ini yang menggunakan tombol and register. Setelah selesai, kita juga dapat melihat hasil yang sudah dirubah tadi dan bisa menekan tombol klien. Kemudian memilih tombol klien 1 dan klien 2. Nah, tombol klien 1 dan klien 2 ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Modifikasi isinya dapat kita isi mengenai addressnya, isi klien tersebut, kemudian situs webnya, position jobnya, dan lain-lain. Begitupun dengan klien 2. Kita dapat melakukan tambahan klien sesuai dengan kebutuhan kita dan menambahkan juga invoice-nya. Kemudian fundraise-nya berapa, pembayarannya yang disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan pada project management. Setelah selesai dimodifikasi, kita bisa menekan tombol and register dan melihat hasil perubahan yang sudah kita lakukan. Setelah selesai, kita dapat menekan tombol configuration kembali untuk melihat hal yang sudah dirubah pada administrator. Tekan authorization, kemudian kita pilih administrator. Berikut merupakan penjelasan mengenai administrator yang bisa saya sampaikan.